Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih Bu Viola selaku pengampu mata kuliah, dosen pengampu mata kuliah bangunan ramah lingkungan, dan Pak Wiko selaku praktisi pengajar kelas bangunan ramah lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Greenship Indonesia. Dan sebelum melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Danindra Anak Panggala, berasal dari Fakultas Vokasi, Departemen Vokasi, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangunan Sipil, dengan NIM 2105 2251 7641. Jadi, apa sih sebenarnya Greenship itu? Jadi Greenship merupakan sistem sertifikasi green building yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia atau bisa disingkat oleh GBCI. Jadi sistem ini tidak hanya fokus pada desain bangunan, tetapi juga mencakup seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan konstruksi. Jadi Greenship ini dibangun pada tahun 2009 atau didirikan pada tahun 2009. Lalu Greenship V1 diluncurkan pada tahun 2010, kemudian tahun 2015 meluncurkan Greenship V2, dan terakhir tahun 2020 Greenship V3 diluncurkan. Lalu di mana saja sih penerapan Greenship itu dilakukan? Sepengetahuan saya, Greenship itu hanya diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena mungkin Greenship ini didesain untuk negara Indonesia atau iklim dan kondisi di negara kita Indonesia, dan tidak diterapkan di negara lain. Lalu, what Greenship use? Jadi Greenship itu digunakan dalam existing building atau bangunan yang sudah ada, lalu ada new building atau bangunan yang akan dibangun, lalu ada residence, lalu ini ada interior space, dan ini tempat tinggal atau rumah-rumah kita yang kita tempati. Lalu ada beberapa level dalam Greenship ini. Yang pertama ada bronze. Bronze dengan persentase 35%, lalu yang kedua ada silver dengan persentase 46%, yang ketiga ada gold dengan persentase 57% atau lebih, lalu yang terakhir atau yang terbaik adalah platinum dengan persentase 73%. Dalam Greenship ini mempunyai 6 kategori. Yang pertama ada EEC atau energi efisiensi, nomor 2 ada WAC atau water conservation, yang ketiga ISC, yang keempat ASD, yang kelima BEM, lalu yang terakhir ada material resource and cycle. Lalu ada berapa kriteria yang ada dalam Greenship ini? Jadi dalam kategori tadi, 6 kategori tadi itu dibagi menjadi 3 jumlah kriteria. Yang pertama ada prasyarat, yang kedua ada kredit, lalu yang ketiga ada bonus. Untuk seluruh total kriterianya mempunyai 46 kriteria. Dan apa perbedaan dari Greenship dan LEED? Tentu saja untuk tempatnya saja sudah berbeda atau organisasinya. Jadi Greenship ini hanya diterapkan di Indonesia, dan LEED itu sudah global. Jadi mungkin dari beberapa kategori dan lain-lain itu juga berbeda. Seperti ada kategori Greenship dan kategori LEED. LEED memiliki 9 kategori, sedangkan Greenship memiliki 6 kategori. Dan yang menarik itu ada kategori uniknya dan pendekatan lokal, lalu penerapan globalnya juga berbeda, sangat berbeda. Untuk fokusnya menurut saya tetap sama. Lalu apa sih benefitnya dari Greenship ini? Yang pertama ada value. Tentu saja value bangunan akan meningkat karena orang akan lebih percaya jika bangunan itu memiliki sertifikasi. Yang kedua tentunya kesehatan penghuni. Lalu yang ketiga ada saving cost atau hemat biaya operasional. Nah, ini merupakan contoh bangunan Greenship yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Menara BCA yang ada di Jakarta. Menara BCA ini mendapatkan sertifikasi platinum dari Greenship Building. Uniknya menara ini juga memiliki kafe yang sangat bagus dan terkenal di rooftopnya menara ini. Yang kedua ada L'Oreal Indonesia. L'Oreal Indonesia ini juga memiliki sertifikasi platinum di Greenship Indonesia. L'Oreal Indonesia ini memiliki 77% lolos dalam sertifikasi Greenship, yang berarti
itu platinum yang melebihi 73% tadi. L'Oréal Indonesia ini dimiliki oleh perusahaan L'Oréal Paris. Lalu yang ketiga ada bandara juga. Jadi tidak hanya bangunan, bandara pun bisa mendapatkan sertifikasi Green Chip. Bandara Internasional Ahmad Yani ini memiliki sertifikasi Green Chip Gold atau emas dengan persentase di atas 57%. Bandara ini berada di Yogyakarta. Lalu ini ada desa juga, Jimbaran Hijau Bali. Jadi ini yang menarik. Bahkan Jimbaran Hijau Bali ini memiliki sertifikasi platinum. Mereka mengadakan acara yang bernama Bedawang Nalohol, the first net zero healthy building in Bali by Green Building Council Indonesia. Lalu yang menarik dari Green Chip, website Green Chip ini, mereka ada mengadakan self assessment atau penilaian mandiri. Jadi di dalam website ini kalian bisa menilai mandiri rumah kalian seperti parameter, mekanisme, jenis rumah, dan kelayakan serta peringkat dan lain-lain. Nah, kalian bisa mengunjungi website Green Chip ini di gbcindonesia.org/web. Kalian bisa menemukan berbagai macam certified building, member list, resource, etalase, dan sebagainya. Nah, jadi apa kesimpulan dari presentasi saya kali ini? Yang pertama, tentu saja ketika kita menerapkan prinsip-prinsip Green Chip, tentu saja penghuninya akan sehat dan nyaman, tentu saja akan menciptakan suasana yang senang. Yang kedua, kita juga ikut menjaga bumi. Lalu yang ketiga, kita juga save energy dan menghijaukan bumi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.